Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali ya di dalam acara Berjalan Bersama Tuhan. Nah, bintang tamu kita kali ini siapa nih? Kok semuanya pernah nge-host di acara BBT ini gimana ini sekarang nih? Ceritanya kita mau ngobrolin apa nih? Nah, Jadi gini. semuanya jadi bintang tamu. Oh, gitu ya. Nah, gini loh, kita kan sebagai host juga punya dong pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan ya. Nah, tapi saya rindu sekali untuk kali ini kita membicarakan sebagai seorang hamba Tuhan itu kan kita semua pasti punya pengalaman dalam berdoa. Nah, saya rindu sekali untuk kita bagi deh masing-masing bagi pengalaman berdoanya tuh gimana ya? Apa yang ayat apa misalnya, terus dalam rangka apa misalnya gitu ya. Nah, pasti kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan sering berdoa dong. Iya nggak sih? Iya, Iya. iya, pasti. Nah, karena ini saya di tengah, kita mulai dari yang paling kanan. Harusnya Mungkin di situ Mas tadi Dewe. duduk. Nanti bilang lagi dari kiri mulai. Intinya seru pasti. Silakan. Ini benar Om. Pengalaman berdoa, ya memang buat hamba Tuhan, kita hamba Tuhan dan terutama saya, berdoa itu adalah sesuatu hal yang wajib ya, sesuatu hal yang terus dilakukan. Jam doa saya itu sebetulnya tidak ada istilah jam doa, banyak berdoa, tapi memang ada yang malam itu yang memang sudah ditetapkan memang sebagai jam doanya saya. Apalagi kan gabung di tim doa di GKT kan, kita punya grup doa. Dan Doa memang berantai. doa berantai. Kebetulan doa saya itu di jam 11 malam untuk di doa berantai. Jadi memang saya berdoa sampai jam 12 dan itu memang sudah disambung juga dengan pergumulan pribadi saya, pergumulan keluarga. Di dalam doa itu memang ya saya menyadari ya bahwa memang dalam melayani Tuhan itu banyak sekali pergumulan dan tantangan yang dilewati. Pasti lah ya. pasti Saya ya. gabung di GKT ini ya memang langsung berkecimpung di dalam pergumulan dan tantangan yang begitu luar biasa. Jadi memang doa itu sudah menjadi bagian yang sangat penting. Saya, istri saya, kedua anak, saya mengajarkan anak berdoa itu memang dari TK, SD, SMP sampai sekarang mereka kelas 2 SMA, mereka sudah punya tanggung jawab doa sendiri. Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gumulkan dalam hidup mereka berdoa. Jadi saya selalu punya beban pertama untuk keluarga dan tentunya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya biar juga jemaat juga tahu bahwa tidak berarti kita hamba Tuhan kita bebas dari pergumulan ya. Justru kita Banyak bergumul. banyak syarat dengan pergumulan. Apalagi ya jujur kita ini melayani Tuhan itu sepenuh waktu melayani Tuhan. Full time melayani Tuhan. Tidak bekerja secara sekuler di bidang apapun. Jadi seluruh kehidupan kami kita sebagai hamba Tuhan, terutama saya, diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan pemenuhan kehidupan ekonomi keluarga saya? Nggak bergaji ya Pak ya? Oh iya, Ya. nah ada Pak, gaji kami 30 hari 1 bulan. Senin, Selasa dan itu sampai 30 hari ya dalam 1 bulan. Artinya memang di situ saya terutama pribadi saya itu berharap penuh terus kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh pelihara sampai hari ini. Amin. Dalam kehidupan Amin. melayani Tuhan, dalam kehidupan keluarga, Tuhan masih tetap memberikan berkat di gereja keluarga tabernakel yang luar biasa ini. Nah, Pak Stefan punya ayatnya nggak? Pernah nggak menjadi satu ayat pegangan ketika Pak Stefan dalam pergumulan? Terus ada satu ayat yang sampai sekarang menjadi pegangan sehingga Pak Stefan tekun berdoa. Ya, ayat ini saya sering berpikir begini ya, kok ayat ini sering kali saya dapatkan di dalam kehidupan saya, terutama di gereja keluarga tabernakel kan di setiap tanggal 31 malam kita ada ibadah tutup 31 Desember. 31 Desember di malam hari kita ada ibadah tutup tahun, kemudian kita ngambil ayat di situ. Ada satu ayat yang jadi waktu tahun 99 pertama kali saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan dari dunia yang gelap 25 tahun yang lalu ya. gelap banget gitu. Nah, saya dapat 2 ayat. Saya dulu
enggak terlalu banget baca Alkitab sebelum saya melayani Tuhan. Tapi ketika saya masuk dalam pelayanan, memang benar-benar belajar firman Tuhan. Salah satu dari 2 ayat itu adalah Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia. Tentang doa ya itu. Coba bisa Mika bantu baca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada cerita yang menarik dari ayat ini. Kenapa ayat ini yang salah satu yang Tuhan kasih buat saya? Jadi begini Bang, di gereja saya dulu yang lama ya teman-teman, di gereja saya dulu yang lama. Ya. Kalau di kalangan kita anak muda melayani Tuhan itu, 2 talenta yang mereka miliki itu populer dalam pelayanan. Istilahnya bilang dipakai luar biasa. Main musik atau driver. Kok driver? Supirin gembala. Oh, iya. Tinggal di gereja kan? Iya. Kalau dia supir, wah dipakai. Ini anak emas ini. Kalau dia tahu main musik atau pimpin pujian, wah. Kalau enggak itu 2, belakang, jaga di belakang. Saya dua-duanya nggak bisa. Main musik nggak bisa, nyupir nggak bisa. Waktu itu nggak bisa main nyupir, nggak bisa. Oh, kalau ya nyupir ya, kalau main musik ya masih tetap nggak bisa aja. Nyanyi apalagi Bang? Iya. Saya udah belajar main drum segala macam udah nggak jadi. Saya tanya sama Tuhan, kalau standar kan dulu masih minim pengalaman kan. Kalau standarisasinya itu, saya nggak kepake dong dalam pelayanan. Betul. Terus buat apa saya melayani Tuhan? Lalu saya dapat ini, berdoa saja nanti saya akan kasih tahu sama kamu gitu. Jadi saya tetap justru tempat pelarian dalam tanda petik saya waktu awal pelayanan adalah berdoa. Mereka pergi kemana-mana, saya diam di gereja ngejagain tempat itu, berdoa. Terus berdoa. Dan semakin saya dalam berdoa, semakin saya cinta berdoa, saya semakin tidak memikirkan yang itu tadi. Yang kepake. Pengen jadi sopir. Nggak kepikiran lagi soal itu. Pokoknya saya melayani Tuhan. Sukacita dalam pelayanan semakin tinggi. Padahal saya masih sedang bergumul dan berjuang di dalam kehidupan saya secara pribadi untuk supaya saya mau mencintai melayani Tuhan. Tapi doa itulah yang membuat saya mengerti dan memahami makna dari sebuah pelayanan. Sampai hari ini saya menjadikan ayat itu sebagai pegangan dalam hidup saya, bahkan sampai selama-lamanya. Dari sekian banyak firman Tuhan yang saya pegang, ayat itu yang menjadi ayat pegangan buat doa. Ya, untuk doa ya. Sebenarnya ayat ini juga saya pernah dapat waktu itu kita di pandemi ya, tahun 2020. Saya merasa saya merasa di pandemi 2020 itu ada ceritaan, satu cerita yang berjuang luar biasa ya. Kita tuh belum pernah ngapa-ngapain lah, belum pernah yang namanya online, belum tahu dan semuanya. Tapi berjalannya waktu itu karena kesibukan mesti bisa ini sampai akhirnya bulan Desember pada waktu itu saya ambil ayat, terus ayatnya ini Yeremia 33 ayat 3 ini. Oh, yang ini tadi yang dibaca. Sama. Tapi saya tuh jadi ngeri karena gini. Ini kan 2020 tuh sangat berat ya tahun yang sangat berat. Pandemi awal ya. Pandemi awal itu sangat berat dan banyak yang meninggal dan sebagainya. Ya, Terus pelayanannya juga berhenti pelayanan. Ibadahnya berhenti gitu. Bukan cuman itu, perjuangannya luar biasa dalam mempertahankan sebuah pelayanan di gereja ini. Belum lagi persoalan keuangan ya yang sangat drop gitu. Belum lagi ada peralatan yang harus dibeli, uang nggak ada, peralatan harus dibeli. Belum lagi ada sewa gedung gitu. Karena berkaitan dengan rekaman dan sebagainya. Iya. Terus herannya kita kan nggak ada yang punya pengalaman rekaman. Oh iya. Tapi Tuhan itu kirim orang. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita pernah rekaman ini sebelum saya cerita Yeremia ini ya. Iya. Kita pernah rekaman waktu itu. Awal, jadi ingat saya pertengahan Maret itu minggu ketiga atau minggu kedua? Minggu ketiga. Pokoknya hari Minggu itu sudah lockdown. Kita nggak siap-siap apa-apa. Cuman pengumuman dari pemerintah harus lockdown, nggak boleh ibadah gitu. Tapi kan ibadah harus tetap ada. Kita YouTube gitu, nggak ada gambar, nggak ada apa, cuman nunjukin kalimat gitu.
Oh, nggak ada Gelap orang. aja, nggak ada orang. Karena Jadi kita audio Audio. aja gitu. kenapa kok nggak pakai videonya, nggak ada? Belum ngerti. Belum Oh, belum ngerti. Belum ngerti. Namanya baru awal, Pak. Kita belum Iya. tiba-tiba gitu kan Iya, gitu. terus udah gitu cuman kalau ada ayat ditayangin kata-katanya gitu di video itu. Jadi si jemaat ngeliatnya gelap aja gitu ya. Tiba-tiba ada ayat gitu. Nah, terus satu kali lagi minggu depannya kita berdua nih, saya khotbah, Pak Stephen baca ayat. Oh, itu udah ada video. Oh, udah Udah ada ada video. video, udah bisa Itu udah dilihat. tahu. Dulu juga jadi dibantu sama teman. Soalnya kalau selfie jelek pikselnya buram. Jadi dibantu sama teman di depan kita banget, belakang meja kita tuh. Nah, kalau saya khotbah, Pak Stephen diam aja karena belum waktunya baca ayat. Belum baca ayat, Pak Stephen baru bicara. Terus jemaat bilang, "Kasihan ya Pak Stephen ini dia." Pokoknya- Dia mau baca ayat terus langsung diam. Terus baca ayat. Terus kan karena masih ibaratnya demam Demam depan rekaman. kamera. Jadi kakunya tuh kelihatan banget lah. Udah keras gini. Iya, pokoknya waktu itu kita berjuang luar biasa ya. Tapi intinya di saat pandemi itu di akhir tahun itu gimana caranya kita nggak boleh ibadah. Terus gimana caranya kita ngambil ayat di 31 Desember? Gimana caranya? Akhirnya keinget ya kita pakai ini aja deh. Jadi kita share di humas, di grup jemaat seluruh jemaat GKT Induk Bandung, nomor-nomor. Nah, nanti setiap orang boleh dengan di dalam hatinya atau udahlah cari nomor sekian gitu. Selesai ibadah streaming, bukan streaming waktu itu, rekaman tanggal 31 Desember, nanti malamnya kita share lah ayat nomor 1 alamat ayatnya ini, nomor 2 gitu. Terus saya dapat ini terus saya baca gini, waduh, disuruhnya gini kan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di tahun 2020 aja banyak yang kita nggak tahu, jalaninnya aja berat. Kalau ada ayat gini kayak berarti gini. di tahun 2021 lebih banyak lagi yang kita nggak tahu, yang Dan jalaninnya tidak lebih terpaham, berat. betul. Iya kan, lebih berat lagi. Logikanya begitu ya. Tuhan, ini tuh bakal lebih berat lagi. Memang sih kalau dipikir-pikir di awal cuma lockdown 2 minggu, mundur lagi lockdown 2 minggu, mundur lagi lockdown 2 bulan, sampai berapa bulan tuh dari Iya, Maret sampai betul. Desember. Dan Iya. ruangan pun Selesai. masih kecil ya. Waktu pertama kali saya datang kemari itu kan besar ya. Iya. Ruangannya. Gara-gara pandemi itulah. Terus Iya. kemudian kecil sekali. Iya, Ya, kecil pandemi sekali. sudah nggak Karena datang pandemi. orang. Ya kan sekarang justru lebih besar ya. Ya. Ya, Nah, betul. jadi pada waktu itu bagian dari yang sudah dialami. Ini kan 2020 Desember. Betul. Nah, itu tuh waktu 2020 bulan Juli. Nah, kita ini mesti bayar sewa. Ya. Bayar sewa ruangan. Itu tuh bisa waktu itu kan kalau segede itu 100 juta. Dapat dari mana? Tanggal 31 Maret aja. Wah, ini tuh karena kita waktu 1 Maretnya ada persepuluhan onsite gitu ya. Masih ada dananya nih, kita bisa kasih persembahan kasih. Nah, tanggal 1 atau awal atau minggu pertama bulan April nggak ada yang onsite. Semuanya online. Kita mengandalkan orang yang transfer ke rekening gereja. Ya. Gitu kan? Saya lihat dropnya jauh sekali. Gimana saya bisa memberkati pelayan-pelayan Tuhan? Sedangkan tiap minggu ada pelayan Tuhan, dan walaupun kita tiap minggu tidak full time kayak dulu, Selasa ada, Rabu ada, Sabtu ada acara, Minggu ada. Sekarang cuma hari Minggu aja nih. Tapi kan pelayan Tuhannya full time. Kan punya kehidupan, harus diberi persembahan untuk Coba bisa dipikirkan hidup. dulu. Wow, coba Punya keluarga juga ya. Keluarga. Itu aduh luar biasa itu ujian iman yang memang bisa dibilang fase-fase yang cukup berat, ya. dalam kehidupan kami Betul. melayani Tuhan. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, secara hamba Tuhan kami tidak betul-betul digaji seperti yang lain gitu, Ya, besarnya enggak. berkat besar. Tapi walaupun sesedikit begitu, itu juga kebutuhan hidup.
Iya. yang Ya, harus kami penuhi. setuju. Ya, betul. Dalam kondisi seperti itu harus di lockdown Iya, gara-gara betul. Iya. Saya bisa merasakan juga bagaimana ya keadaan saat itu ya. Di sisi gereja semakin lama semakin mengecil. Kemudian penghasilan, bukan penghasilan saya katakan, artinya biaya Dana yang terkumpul itu juga semakin kecil gitu kan. Persoalan di gereja, persoalan di Kehidupan sehari-hari, keluarga. rasanya tuh frustasi banget ya, rasanya pengen Udah ngamuk gitu, aja ya. bukan cuman itu ya, kalau misalnya hamba Tuhan kayak Pak Stefan ya, waktu itu kan Pak Stefan udah lebih senior dari saya dalam melayani gitu, kan biasa suka ada undangan. Betul, Ya. betul. Ini kan nggak boleh. Nggak, Siapa iya. yang ngundang? Nggak boleh pergi. Ya nggak ya. kemana-mana, Nggak diam di kemana. rumah. Terus Iya. siapa yang ngundang? Terus saya kan mikir, ini gimana Tuhan kan Iya. gitu ya? Jangankan bilang kita mau keluar pelayanan, keluar rumah pun waktu itu kan masa-masa Iya, kritis. Iya. Kita bisa dengar ambulans setiap hari lewat, Iya. nggak boleh, benar-benar nggak boleh keluar. Mencekam ya. Mencekam. Ambulan lewat, pasti ada yang lagi kena COVID ya. Iya, kena dan COVID. itu kami sekamar, Iya. Bang. Masalahnya itu. Itu kami, tahun Itu tahun 2022. Enggak, 2022. Udah Omikron, udah Omikron. Artinya tetap aja kita Ya. Tetap aja ada mengalaminya Mengalami di itu. masa-masa Jadi itu. saya membayangkan waktu bulan Desember dapat ayat ini, hal-hal yang tidak kamu ketahui. Di 2020 aja banyak yang aku tidak ketahui Tuhan. gimana 2021? Tapi memang Tuhan udah jagain gitu. Pakai doa memang sih waktu itu doa terus kita. Iya, aduh, kita berdoa terus. Berdoa terus nah, ya. terus apa namanya sampai Tuhan jagain walaupun kita cuman seperempat. Jadi pada waktu itu kenapa jadi kecil? Pak Daniel kan datang, kok jadi kecil ya gerejanya gitu kan? Itu tuh udah pakai doa Pak Daniel. Jadi saya tuh gini, 100 juta nih nggak ada uangnya, mesti gimana gitu. Terus udah gitu saya doa deh pada waktu saya dapat penglihatan, yaitu Tuhan cuma tunjukin satu ruangan, ruang sekolah minggu aja yang kamu pakai. Tadinya saya pikir Ya, yang udahlah. kecil itu dulu yang Ya, udahlah Iya, kita, iya, iya. kita nggak usah sewa ruangan lah gitu. Kita per minggu aja, mungkin hotel-hotel Sewa kan juga, hotel, iya sewa per minggu aja di auditorium hotel. auditorium hotel. Saya pikir hotel kan pada nggak ada yang nginep, murah lah, pasti Iya. dikasih murah kan. Ternyata mahal. Ternyata enggak, tetap Harganya tetap auditorium ya. iya sekali sewa 4 juta. Oh, Luar biasa itu. Jadi itu kan nggak punya juga, nggak bisa juga gitu. nggak bisa juga. Akhirnya berdoa dan Tuhan tunjukin ruang sekolah minggu aja. Kan nggak ada yang datang Mia. Akhirnya saya bilang sama pihak gedung dan pihak gedung itu merasa bahwa di lantai 2 pada waktu itu lantai 2 itu satu disewa untuk satu hal yang kayak salon gitu, yang mesti ketemu langsung sama orang. Kalau lockdown ya nggak ada pengunjung sama sekali. Langsung lantai 2 mah udah dikosongkan. Kosongkan. orangnya. Dan bukan cuma itu, dinding-dindingnya semua dibongkar, kusen semua dibongkar. Si pemilik bilang tidak ada 1 meter kabel pun yang disisakan. Jadi tinggal struktur kosong. Jadi pemiliknya takut kalau kita cuma 1/4 nanti punya kita kusen-kusen kita jual semua gitu kan ya. Nah tapi saya bilang enggak sih Pak, kita bikin aja sekatnya supaya saya nggak pakai ruang itu, tapi tolong harganya disesuaikan Iya. dengan luas yang kita sewa gitu. Nah hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi penglihatan itu yang dari Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berdoa ditunjukin bener ruangan ini. Oh iya ya Tuhan gitu. Jadi ngerti. Jadi ngerti ya. Itu kan 2020 kan banyak yang nggak tahu dan seperti itu. Nanti 2021 ayatnya ini yang hal yang tidak kau ketahui berarti lebih banyak lagi. Lalu saya bilang tapi ya, saya melihat begini, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu. Ya udahlah Tuhan. Walaupun aku belum tahu apa-apa Tuhan, ya udahlah Tuhan, asal Tuhan kasih tahu. Iya. Iya. Saya juga punya ayat di mana itu yang awalnya saya berdoa itu ya berdoa seperti ya kita ngobrol-ngobrol tapi ekspresi di dalam doa itu tidak tercurahkan. Nah, setelah saya baca ayat Habakuk 1 ayat 2. Coba Habakuk 1 ayat 2. Itu saya merasa bahwa Tuhan itu tempat kita mencurahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Udah dapat Mika? Udah. Ya, silakan dibaca 1 ayat 2. Habakuk 1 ayat yang kedua.
Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong? Berapa lama lagi? Berapa lama? Ini waktu itu memang Nggak tahu saya. rasa frustasinya Habakuk mungkin juga Nabi Habakuk mungkin kita alami Kita juga rasakan, kita iya. rasakan Nah, seperti kita itu karena rasakan. waktu itu kan negaranya dalam keadaan penindasan. Iya, dibuang Ya dalam kan dibuang, pembuangan. betul. Jadi sebagai nabi dia merasa sampai kapan ini gitu kan? Harus ditindas terus. Pasti gitu. juga kan bapak-bapak dan ibu juga merasakan bahwa "Ih, sampai kapan ya Tuhan ya? Kapan selesainya gitu kan?" Iya, waktu itu Dan itulah cara berdoa. Tapi saya merasa bahwa di sini tuh setiap pergumulan itu bukan akhir dari cerita perjalanan hidup kita. Oh iya, sebetulnya, iya ya. iya itu setuju. itu. Jadi saya menemukan lagi jawabannya di Habakuk 2 ayat 3 bahwa pasti Tuhan akan jawab. Pasti Tuhan akan jawab. Habakuk 2 Ayat 3 ya. Boleh saya baca Iya, ya? Ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Menanti saatnya. Iya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya itu pasti akan terjadi. Jadi kita harapan kita adalah bukan harapan kosong. Ya. Kemudian dikatakan di sini apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Lu sabar aja. Pasti ditolong gitu. Pasti ditolong. Apabila dia berlambat-lambat nantikanlah itu. Ya. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Sungguh-sungguh akan datang dan tidak tertangguh. Jadi saya pikir apa yang dialami pada saat masa pandemi itu sebetulnya sudah banyak orang juga mengalami ya. Hanya kadang-kadang kita kan nggak sabar ya, nggak sabar. Dan dalam berdoa itu kita selalu seperti itu kapan? Iya benar, iya juga benar. Saya juga gitu. Dari 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berapa bulan itu saya bilang, Tuhan ini mau sampai kapan? Kalau saya baca gini, berapa lama Berapa lagi? ternyata ada. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Sama, kita juga gitu ya. Tuhan ini mau sampai kapan sih pandemi itu? Tuhan penindasan kan? Pandemi itu penindasan. Tuhan mau sampai kapan? Ini tuh ya, kok makin lama makin berat. Iya, makin lama makin berat. Tapi memang sih. Saya membayangkan begini, makanya sedikit ketawa. Bayangkan kondisi Tuhan pada waktu Habakuk teriak. Gimana? Berapa lama lagi Tuhan? Ya? Saya seperti berimajinasi Tuhan lagi makan. Terus dia, berapa lama lagi Tuhan? Diam dulu lah. Lagi makan. Berapa lama lagi? Diam dulu. Tuhan ini sudah terdesak. Senang. Dia bukan ngerjain kita, bukan ngerjain kita untuk sengaja kita dibuat berlama-lama. Tapi memang saya belajar dari kehidupan doa itu ya Bang. Bukan hanya persoalan saya belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Bukan hanya saya belajar memahami tentang ketaatan kepada Tuhan. Tapi saya belajar untuk menerima keputusan Tuhan lewat doa. Jadi kan susah. keputusan Tuhan. Tetap menantikanlah ya. Iya, kalaupun keputusan Tuhan ini, kalaupun keputusan Tuhan tidak dijawab, itu keputusan Tuhan. Ya, sabar aja. Sudah sabar. Karena kan saya selalu berpikir begini ya. Jawaban Tuhan terhadap doa kita itu sebetulnya dinyatakan Tuhan. Apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Tapi kadang-kadang jawaban Tuhan terhadap doa kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Bisa ya. Berbeda. Betul, Nah, betul. cuma kan kalau kita mengukur menurut pandangan kita akan langsung bilang Tuhan gak jawab doa saya ya. Padahal Tuhan jawab, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barangkali Tuhan sedang mau menyelamatkan kehidupan kita. Iya. Kalau Ya, dijawab bahaya. Betul, bahaya. Kalau ya, Gitu. sebenarnya kalau saya pikir-pikir gitu ya, kenapa sih waktu itu juga saya mikir, kenapa sih kok hotel ini nggak mau sih, kok nggak mau terima uang daripada kosong, Kosong. kan uang lumayan lah, seminggu sekali pakai 1 juta, sebulan 4 juta, iya kan? Nah, kan Bisa saja lumayan. kan begini, misalkan gini, kalau pada waktu itu dia terima tawaran kita di hotel, berarti kita keluar dari sini. itu Betul. yang saya Nah, pikirkan. begitu kita mau kembali ke sini, Udah sudah nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa, kalaupun bisa harganya lain lagi. Atau malah jadi tawar-menawar Iya. baru lagi kan? Iya. Benar. Nah itu yang menjadi pemikiran saya. Kalau tadi Pak Stefan bilang mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Memang. Jadi pada waktu itu saya pikir bisa cuman kecil aja lah ya. Nah ternyata kan nggak begitu Tuhan maunya. Ya, betul. Terus tapi Tuhan kan bukakan dengan cara
bukan seperti yang saya pikir, tapi dengan caranya Tuhan, seperempat aja lah, maksudnya kecil aja, ruang sekolah minggu aja. Jadi kita tetap bisa ada di sini. Iya, itu dia. Kalau enggak selesai pandemi kita cari-cari lagi. Kalau ini kan enggak, ownernya bilang, Mia sekarang udah selesai pandemi ya, coba diperluas lagi. Kan nggak perluas. Mulai satu tahap ya, satu tahap diperluas. Terus Tuhan, Pak, tapi kalau diperluas saya cuma bisa ada uang buat memperluas. Jadi sewanya tetap sama. Yalah bulan itu boleh sama lah. Tahun ini boleh sama. Tuhan itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar Iya. biasa Itu ya. iman kita Iya. gitu. Tuhan jadi- mengatur semuanya ya. Saya juga ada ayat tuh dari Ayub 25 yang saya ingat ya, 25 ayat 2 yang bisa tolong dibacakan. Tapi Om Daniel, Ya gimana mungkin sebelum aku lupa ya. Gimana? Kan tadi kan kita kan berbicara soal berapa lama lagi. Oh, tuh. berapa lama lagi ya? Nah, itu tuh kan berarti kalau kita ngomongin soal berapa lama lagi tuh itu berbicara tentang ketekunan kita Ya, pada betul. waktu berdoa Betul, gitu ya. betul. Nah, itu tuh yang terkadang juga suka menjadi kendalanya Mika gitu. Mika ini baru bisa menikmati berdoa itu tuh mungkin baru tahun kemarin. Padahal berdoa itu udah sangat lama, kayak pada waktu pandemi itu kalau misalnya mama ngajak berdoa, ayolah kita berdoa, ya berdoa sih, cuma kadang-kadang suka ada perasaan aduh kok doa terus sih gitu loh. suka ada perasaan kok doa terus sih, ini Gak ada bosan yang pisan. lain, masa doa terus nyanyi kayak gitu. Jam misalnya jam Mika berdoa tuh kan, kalau Mika kan juga tergabung dalam tim doa rantai itu kan. Kalau jam doanya Mika tuh misalnya jam 6. Oke, Mika berdoa, habis itu nanti tiba-tiba jam 9 malam gitu mama, ayo Mika kita berdoa lagi. Sudah Itu doa tuh kadang-kadang tadi. suka tanya, tadi kan udah doa gitu loh. Kenapa doa lagi gitu. Nah, tapi jadi teringat ada satu ayat yang pendek gitu ya. Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, tetaplah berdoa. Kenapa? Tapi itu nggak pendek loh itu. Iya, Tetaplah. Tetaplah. terus menerus apa itu berarti terus ya. menerus kan. Continuously ya. Nah berarti benar dong kalau diajak berdoa terus. Nah iya, nah itu masalahnya. Jadi pada waktu itu ya mengingat ayat ini tetaplah berdoa, sempat juga dapat di ayat akhir tahun gitu ya. Tapi kayak ini ayat ini gampang banget sih gitu. Kayak aku mikirnya gitu kan, karena pendek, gampang dihafal gitu. Ya berarti Gampang dilakukan hafalnya. gampang dong. Nah iya, berarti Dilakukannya gampang dong. Jadi padahal tuh Tuhan tuh udah menunjukkan bahwa nih loh, nih karena mamahmu berdoa nih, karena hamba-hamba Tuhan berdoa, lihat nih gereja jadi nggak tutup, Ya, betul. gereja jadi bisa gini bisa gitu. Tapi ya dasar pikiran aku kan pikiran anak muda tuh, udahlah apa sih ini, jadi apa sih berdoa teh nggak apa doa terus bosan gitu. Ya, betul. Padahal berdampak Betul. banget gitu loh. Padahal impactnya kerasa sekali Betul. gitu. Memang kalau kita berdoa tanpa bisa mengekspresikan itu akan membosankan. Ya, doa itu menjadi membosankan. Setelah saya membaca ayat yang tadi di mana Nabi Habakuk tuh bisa berteriak sama Tuhan, bisa meratap sama Tuhan. Doa itu seperti bagaimana kita mengekspresikan diri kita, betapa kita begitu dekat dengan Iya. pencipta kita, Tuhan kita ya. Sehingga kita bisa berbicara seperti Iya, itu, gitu kan. Nah, satu tadi yang bicara mengenai mengenai mengatur, saya punya ayat di mana perspektif saya juga menjadi berubah ketika Tuhan itu bukan hanya menjadi tempat kita bercurhat, tapi juga dia mengatur apa yang ada terjadi di dunia ini. Itu yang di Ayub 25 ayat 2. Ayat 20. Mika bacain. Boleh. Ayub 25 ayat yang kedua, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Oke. Kalau saya dalam bahasa ininya ya, saya cari dulu ya. Bahasa Inggris ya, tapi di The Message ya. The Message. Di Ayub, God is sovereign, God is fearsome. God itu berdaulat ya. God is fearsome. Everything in the cosmos fits. Dan arti alam semesta ini sesuai dengan pekerjaannya dalam rencananya. Jadi kita pun yang begitu kecil ya, itu sebetulnya dia sudah atur. Bagaimana cara mengatur? Sebetulnya yang mau diatur dalam kehidupan kita itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat sederhana, ya kan? Sangat-sangat sederhana di dalam bagaimana kita membayangkan ada pekerjaan yang begitu rumitnya dan dia hanya lakukan dengan firman-Nya. Dengan perkataannya. Bayangkan jarak bumi matahari itu 150 juta kilometer. Diameter matahari itu 109 kali diameter bumi.
Kalau dimasukkan ke dalam matahari, itu bumi itu bisa masuk 1,3 juta bumi ke dalamnya kalau dibolongin ya. Artinya begitu besarnya Besarnya matahari ya. matahari. Dalam setiap detik, matahari itu kehilangan masanya 442 juta ton. Setiap detik. Begitu besarnya. Nah, ada lagi yang kita namanya superstar itu ya. Itu namanya Betelgeuse. Matahari bisa dimasukkan ke dalam Betelgeuse itu hampir 600.000 matahari ke dalamnya. Padahal tadi bumi hampir bisa dimasukin Iya, ke 1,3, matahari. iya. Ini matahari masukin ke Betelgeuse itu. Ya, itu begitu besarnya dan Tuhan bisa atur semuanya. Pertama, bumi tetap ada itu dia Tuhan atur. Nggak ada tabrakan. Karena planet-planet itu bukannya 1, 2, atau 3, banyak jutaan bahkan katanya miliaran. Kok bisa semuanya teratur? Ya, jadi saya pikir disitulah saya merasakan bahwa ya udahlah, lu nggak usah sok jago dah. Iya. Gitu aja lah. Lu nggak usah ngatur Tuhan lah gitu Tuhan kan. tidak hanya menciptakan bumi ya, Bang. Tuhan menciptakan alam semesta Jadi itu yang yang- termasuk yang besar tadi itu Betelgeuse itu diciptakan Iya, Tuhan. jadi kadang-kadang kita tuh terlalu mengecilkan Tuhan. Perspektif kita tuh seperti itu. Jadi seolah-olah ya Tuhan hanya menciptakan bumi padahal semuanya. Dan kita artinya menandakan bahwa ciptaannya yang sebesar-besar itu dia lebih besar dari ciptaan itu. Oh iya, karena dia penciptanya, kekuasaannya. bukan fisiknya. Iya. Kekuasaan Yesus itu besar, Bang. Berarti Kekuasaannya. adalah sebuah ini dong ya, adalah sebuah keberuntungan dong bagi kita kalau Betul. kita bisa berdoa sama Tuhan. Betul. Iya, siapakah kita sih sebenarnya? Nah, itu yang menjadi ini. Siapakah kita? Tapi saya dari doa ini saya merasa bahwa Tuhan memperhatikan saya banget. Sangat memperhatikan. Padahal kita kecil ya. Saya nggak pernah bisa membayangkan kemampuan Tuhan ya. Iya. Ya artinya manusia satu persatu berapa nih 5 miliar manusia dia tahu gitu kan ya orangnya. Oh si Daniel memang goblok katanya kan. Katanya. Aduh, Ya kan? saya merasa bahwa ya kalau saya membayangkan itu betapa kecilnya kita ya, lebih kecil dari debu kali Iya, ya. iya. Kalau Bumi dibandingkan aja dengan seperti debu dibandingkan dibandingkan alam alam semesta. semesta gitu ya. Saya merasa kok Tuhan memperhatikan saya banget. Kok Tuhan memperhatikan kita sebagai gerejanya. Terus memperhatikan juga gereja ini sebagai organisasi dari Iya. gereja-gereja Tuhan Iya, gitu ya. iya. Itu luar biasa Allah kita ya. Di saat kita berkomunikasi berseru seperti yang Mika bilang tadi, kita punya hak, maksudnya kita diberi kesempatan untuk berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Iya. Aduh, Dan luar biasa. dan doa itu sebenarnya begini. Doa itu adalah cara yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa berkomunikasi dengan iya, Tuhan. memang. Caranya adalah kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang ini di era modern kita disiapkan, dikasih handphone ini untuk digunakan untuk komunikasi dengan teman-teman yang lain, maka doa itu adalah alat kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Setuju. Kita tuh takut kehilangan ini loh. Pagi-pagi kita Tapi bangun nggak cari takut doa. kehilangan Tuhan ya. Pagi-pagi cari dulu ini atau cari doa? Nah, itu Saya cari ini dulu, matiin alarm. Iya, nggak lihat jam kadang ya. Kalau saya, oh udah jam waktu doa. Iya. Ya kan daripada cari yang ini kan, oh udah jam waktu doa. Tapi nggak buka dulu yang lain Nggak, lainnya. nggak. Artinya Itu ini penting tergantung buat diri kita. sendiri. Kalau ini penting buat kita, doa juga harusnya menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, saya percaya bahwa doa itu, kalau istilah bilang doa itu besar kuasanya. Nah, kita selalu percaya bahwa artinya dengan doa itu kekuasaan Tuhan yang dari tempat yang maha tinggi itu bisa dihadirkan dalam kehidupan kita. Dan itu kita sudah rasakan. Kalau kita mau jujur ya, teman-teman yang nonton kita semua, pernah nggak sekali dalam kehidupan kita kita berdoa dan mengalami jawaban yang luar biasa? Sering. pasti sering. Sering. Kalau itu sering, berarti menunjukkan bahwa kita jangan berhenti berdoa. Betul. Jadi Kemudian ayatnya Mika ya, tetap Oh ya, berdoa. Jadi Mika mulai besok pas disuruh doa di gereja nggak ngomong gitu ya, Mama doa terus. Iya, enggak. Udah bisa udah bisa tahu menikmati. bahwa Oh, iya. wah, Betul. doa itu sangatlah penting. Jadi Iya, bagi betul. saudara semua yang mungkin saudara pernah mengalami masalah, pasti kita semua pernah mengalami masalah dan pastinya saudara pada waktu saudara berdoa pada Tuhan dan Tuhan jawab, itu tuh gimana nih? Kita mau tahu nih cerita dari saudara nih. Saudara bisa banget tulis di kolom komentar di bawah untuk menceritakan pengalaman
oh saya punya masalah kayak gini tapi kemudian saya berdoa dan Tuhan jawab doa saya. Nah, itu kan bisa memberkati banyak orang ya. Atau mungkin saudara mau bercerita di sini dengan kami, bisa banget hubungi nomor telepon yang ada di description box. Karena itu adalah nomor telepon Humas Gereja Keluarga Tabernakel. Jadi, oh aku punya dong cerita, pengen cerita. Oh, boleh banget kita sambut di sini ya. Dan jangan pernah berhenti berdoa, karena berdoa itu nafas hidup orang Kristen. Oh, iya. Dan juga berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah semesta alam yang maha kuasa. Sudah berhenti bernafas dulu 10 menit. Oh, aduh, jangan nanti biru. Tadi bisa berhenti berdoa 1 bulan. Ya, itu. Nggak bisa sih. Oh, No, nggak jangan. bisa. Kita enggak. Di sana enggak ada, di sini enggak ada, di sana sini ada gitu. Nah, jadi saudara, kalau saudara menemukan video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian di subscribe channel kita biar tidak ketinggalan video-video baru. Boleh juga dinyalakan tanda loncengnya biar ada notifikasinya. Oh, ini GKT sedang upload video baru. Nah, itu boleh. Dan kemudian jangan lupa share atau bagikan ke orang-orang lain yang membutuhkan ataupun harus mendengarkan podcast kita pada saat ini ya, BBT ini. Untuk itu, sekian acara BBT kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.